Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kekerasan hati. Ada banyak hal yang tentu kita sudah pernah dengar dan kita lihat. Tapi tak jarang orang di dalam kehidupannya mengikut Tuhan menjadi orang-orang yang keras hati. Jadi orang-orang yang keras kepala. Dan mereka tidak mau dikoreksi. Mereka tidak mau belajar di dalam kerendahan hati. Mereka menjadi orang-orang yang mengumbar kemarahannya, mengumbar emosinya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat secara objektif. Itu terjadi juga di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Kita akan belajar pagi ini membaca dari Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 18 sampai ayat 20. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya 42 ayat 18 sampai 20. Judul perikopnya adalah kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Apa yang menjadi persoalan? Bukan persoalan tidak punya mata, bukan persoalan tidak punya telinga, tetapi tidak punya hati untuk memperhatikan. Itulah persoalan manusia. Ketika persoalan hati itu diselesaikan, maka mata, seluruh indera kita, mata, telinga, seluruh indera itu akan berfungsi dengan baik. Kalau hati kita itu belum selesai, belum beres, hati kita itu penuh dengan kemarahan dan kekerasan, maka yang kita lihat dan yang kita dengar akan selalu menjadi kekerasan, selalu menjadi sesuatu yang buruk dan gelap, menakutkan, mengancam, dan sebagainya. Tetapi hati akan memampukan kita melihat dengan baik dan mendengar dengan baik. Itu yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel, umatnya yang kemudian dihajar oleh Tuhan ke dalam pembuangan. Untuk diingatkan betapa mereka itu buta dan tuli, bukan karena mereka tidak punya mata, bukan karena mereka tidak punya telinga, tetapi mereka tidak punya hati. Ketika saya kecil, saya sering dimandikan oleh ayah saya dan juga kadang dimandikan juga sangat sering dimandikan oleh ibu saya. Ayah dan ibu saya cara memandikan anak-anaknya berbeda. Apalagi kalau sudah memberi sabun pada wajah. Papa saya kalau memberi sabun memandikan kak saya, memandikan anak-anaknya. Papa saya memandikan anaknya dan ketika menyabun wajah anaknya, itu berbeda dengan mama saya, dengan ibu saya. Papa saya akan mengambil sabun, lalu sabun itu diusap pada bagian wajah dan selalu dijaga untuk tidak terkena mata. Itu papa saya. Cara menyabunnya begitu. Jadi sabunnya itu dilewatkan supaya tidak terkena mata. Berbeda dengan mama saya, dengan ibu saya. Ketika memandikan saya atau kakak-kakak yang lain ketika kami kecil, yang dilakukan ibu saya adalah ketika dia sudah pegang sabun, tiba waktunya untuk menyabun wajah, dia akan berkata pada saya, tutup mata. Begitu saya tutup mata, itu langsung, sabunnya itu langsung semuanya di wajah. Dan dia tidak melewatkan bagian mata. Kalau sampai sabun itu masuk ke mata, berarti salah saya sendiri. Kenapa kamu buka mata? Kan sudah disuruh pejam mata.
Tetapi itu dua cara yang berbeda. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memahami sebuah sikap yang kadang mungkin nampaknya berbeda. Tetapi ketika kita menyikapinya dengan hati yang terang, dengan hati yang benar, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersih, kita akan melihat bahwa itu hanya persoalan cara saja. Ayah dan ibu saya sedang mencintai saya. Kalau papa saya memberi sabun di wajah saya itu melewati, menjaga supaya sabun itu tidak lewat terkena mata, ibu saya juga sama, cuman caranya saja berbeda. Saya harus pejam mata, lalu dia beri sabun. Semuanya butuh sikap hati untuk kita melihat apa yang dilakukan kepada kita. Kita harus punya sikap hati yang benar sehingga kita belajar sesuatu. Tidak keras hati. Kekerasan hati kita tidak akan membuat kita belajar sesuatu, melihat sesuatu yang mendewasakan. Jangan menjadi seperti Israel yang kemudian dibuang oleh Tuhan. Karena mereka menjadi orang-orang yang melihat, tetapi mereka berlaku seperti orang buta. Mereka punya telinga, mereka mendengar, tetapi berlaku seperti orang tuli. Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam ketaatan, di dalam hati yang semakin hari semakin dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah, sehingga Allah membentuk hidup kita. Amin.